Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babumma di sini bab menerangkan perkara yaquluh yang mengucapkan perkara itu. Man orang hadara yang hadir atau hadara yang menghadiri at-ta'ama makanan. Wa huwa dan dia shaimun orang yang sedang berpuasa. Idza lam yuftir bila mana dia tidak berbuka. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya bila mana diundang ahadukum salah satu kalian falyujib maka hendaknya dia mengijabahi undangan itu mengijabahi undangan itu menerima undangan itu fa in kana bila mana dia shaiman orang yang berpuasa falyusolli maka hendaknya dia berdoa. Tidak, kalau berpuasa ya enggak ikut puasa ya doa gitu saja. Doa supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dirinya dan semua orang yang hadir gitu. Nah, orang yang berpuasa itu kalau lagi dimakan di depannya makanan, maka dosa-dosa dia ya rontok juga. Ya, karena orang yang apabila dosanya itu sudah rontok, itu doa-doanya makbul. Yang membuat doa tidak makbul itu karena kita ini masih kating drembelan doa itu loh. Kating drembelan dosa. Nah, itu tubuh ini banyak dosa, akhirnya doa-doa tidak makbul. Kalau tubuh bersih dari dosa, doa-doanya diterima. Wa in kana bila mana adanya dia muftiran, orang yang sudah orang yang sedang berbuka, falyat'am maka hendaknya dia makan. Rawahu Muslim. Qala berkata ulama makna falyusalli falyad'u maka hendaknya dia berdoa. Wa makna falyat'am maknanya falyat'am falyakul hendaknya dia ikut makan juga. Kalau dia puasa ya doa aja. Kalau dia enggak puasa, ya ikut makan. Babuma di sini bab menerangkan yaquluhu yang mengenangkan perkara yaquluhu yang mengucapkan perkara itu. Man orang du'ia yang diundang ila ta'amin untuk makan makanan. Fatabi'ahu maka mengikuti orang yang diundang itu tadi. Ghairuhu orang lain, ada orang lain yang mengikuti. Biasa kadang-kadang itu yang diundang satu, kemudian ada orang ikut. Nah ini perlu izin ya, seperti itu perlu izin. Nah, ini membuat malu orang yang ngundang kadang-kadang. Ngundang satu orang, datang 10 orang, makanan 1 piring. Nah, repot kan nggak persiapan, maka perlu izin. An Abi Mas'ud dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Mas'ud, ta'a telah mengundang rajulun seorang laki-laki an-nabiyya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi diundang oleh seorang laki-laki. Li ta'amin untuk jamuan makanan, untuk suatu makanan yang disuguhkan kepada baginda Nabi. Sona'ahu yang laki-laki itu membuat makanan itu lahu untuk baginda Nabi. Khamsatin sebagai orang nomor 5-nya 5 orang. Maksudnya ada 5 orang yang diundang oleh laki-laki itu. Yang 1 orang dari 5 orang itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Fatabi'ahum maka mengikuti mereka 5 orang tadi rajulun seorang laki-laki lain. Akhirnya jadi 6 orang. Falamma balagha ketika beliau sudah sampai al-baba pintu. Qala maka berkata an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hada sungguhnya orang ini tapi ana mengikuti kami. Fa in syi'ta bila mana kamu mau ang ta'dana untuk mengizini lahu untuknya ikut makan, ya
silahkan kamu, terserah kamu aja. Wa in syi'ta, bila mana kamu ingin orang ini untuk tidak ikut makan, raja'a, maka dia juga kembali. Qala, maka berkata orang yang mengundang, bal adzanu lahu, sebaliknya aku mengizini dia untuk ikut makan ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Adabnya orang begitu itu, kalau enggak diundang itu nanti yang diundang mengizinkan. Jadi undangannya pokoknya ada fulan diundang untuk makan, itu 10 orang. Kemudian ada datang lagi 2 orang, aku ikut. Ya udah nggak apa-apa, ikut, nanti tak izinkan. Kalau kira-kira nanti yang punya rumah itu ngizini, ya kamu berdua boleh masuk. Tapi kalau nggak ngizini, ya kamu pulang lagi. Ya. Gitu. Ini penting seperti itu. Karena seseorang itu kadang-kadang ngundang itu dipas, itu nggak dilebih-lebihi. Tapi ya biasanya itu kalau orang itu ngundang itu hendaknya kalau orang itu ngundang 5 orang itu buat makanannya itu yang cukup untuk 8 orang, 10 orang. Biasanya mesti aja orang yang ikut itu ada gitu loh. Makanya kalau kamu undang-undang itu begitu, biar nanti nggak memalukan orang lain, orang Islam juga. Malu udah datang, lah nggak cukup ya Kang. Gimana ya, pulang sana lah kamu, jangan ikut ke sini. Dia kan ya malu, kurang ajar. Aku nanti ganti ngundang, nggak tak undang dia. Kan ganti dari balas dendam nanti malah. Jadi selalu buat seperti itu. Dilebihkan nanti. Itu penting itu bagi orang undang. Ini hikmah seperti. Ya bagi orang yang diundang mau ikut, maka jangan dia sendiri yang izin. Orang itu yang malu. Saya ikut boleh apa enggak? Ya malu kan dia makanya. Ya orang yang diundang itu mengizinkan, bolehkah orang ini ikut? Itu tertibnya itu. Ya, Masya Allah, masalah kehidupan yang diajarkan baginda Nabi betul-betul indah kalau dipraktekkan dalam kehidupan sekarang ini. Ya, betul-betul indah, bagus gitu, masyarakat yang luar biasa indahnya. Makanya seumpama agama ini dipraktekkan dalam kehidupan sekarang, orang itu melihat ahli agama itu berbondong-bondong masuk Islam, bondong-bondong masuk Islam. Sekarang kenapa orang itu kok yang seperti ini saja itu orang itu masih berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi kalau Islam betul-betul dipraktekkan, muasyarah Islam betul-betul dipraktekkan, akhlak Islami juga betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan. Wah, Masya Allah, itu seperti emas atau intan yang ada di lautan tai dunia ini. Indah begitu. Dunia kelihatan gemerlapan, tentang akhlak itu lebih hebat, lebih gemerlap, lebih indah melebihi dunia yang seperti ini. Maka orang-orang dari dunia sendiri itu bukan nggak pusing loh, itu mereka pusing nggak karuan. Mereka orang stres semuanya itu, orang ahli dunia itu. Kalau mereka disuguhi akhlak yang baik, kehidupan yang baik, oh Masya Allah, itu lebih menenangkan jiwa mereka melebihi daripada dunia mereka sendiri. Mesti mereka akan berbondong-bondong untuk mempelajari akhlak Islami, bahkan walaupun harus meninggalkan dunianya. Babul akli di sini bab menerangkan makan, memang dari makanan yalihi yang mendekati dia, wa wa'adhihi, dan menasehati orang, wa ta'dibihi, dan mengajarinya orang, wa wa'dihi, dan penasihatnya orang yang makan di situ, wa ta'dibihi, dan pengajarannya orang di situ, man kepada orang yusi'u, yang dia berbuat yusi'u, yang buruk akluhu, makannya, yusi'u aklahu, yusi'u, yang dia itu berbuat buruk aklahu, pada makannya, cara makannya. Jadi orang itu kalau makan bareng-bareng itu hendaknya makan dari pinggir. Kadang ada orang yang makannya kurang baik, maka disunahkan memberi nasihat. Kalau makan dari pinggir,
jangan dari tengah itu. Tangannya jangan itu berputar-putar kemana-mana ini, coba di depanmu saja, jangan kemana-mana ini, yang kemana-mana. Nah itu nasihat itu juga memberi nasihat dan memberi pengajaran ini baik, bahkan disunahkan dibuat oleh baginda Nabi. An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata Umar, kuntu adanya aku hulaman seorang laki-laki, hulaman seorang bocah fi hijri Rasulullah, dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dalam pemeliharaan Rasulullah. Wakana dan adanya yadi tanganku tatisu, wakana dan adalah yadi tanganku tatisu, berputar-putar fi safhati, menjelajahi, maksudnya tatisu menjelajahi fi safhati, di dalam nampan. Allah maka berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai anak kecil, sami ucapkanlah Allah Ta'ala, samillah, ucapkanlah bismillah ya. Samillah Ta'ala, ucapkanlah bismillah Ta'ala, maha tinggi Allah. Wakul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Wakul, dan makanlah mimma, dari makanan yalika, yang mendekatimu, yang dekat padamu. Muttafaqun alaih. Qaluhu, perkataannya rawi tatisu, lafal tatisu bikasri ta'i, dengan kasrnya ta', wa ba'daha, dan setelahnya ta', ya'un musannatun min tahtu, ada ya yang di titik dua dari arah bawah. Maknahu, maknanya tatisu, tataharraku, bergerak-gerak, wa tamtaddu, dan memanjang, ila nawakhis safhati, ke semua bagian-bagian nampan. Wa an Salamah, dari Salamah ibnu Aqwa, dimakan itu pas di depanmu, jangan kemana-mana. Jangan di tengah juga enggak, dari pas di depanmu itu saja. Kalau itu nak makan satu nampan, seperti itu. Walaupun makan dari di piring pun juga seperti itu. Piring makan sendiri pun juga buatlah seperti, jangan dari tengah, dari pinggir masuk ke tengah begitu. Jangan dari tengah. Apalagi jangan ikram, yang ikram berlebihan. Mungkin makanya tengah-tengah makan kamu mencarupkan semua lauknya dan nasinya itu untuk temanmu. Semua seluruh nampan diputar, temanmu nggak doyan makan akhirnya. Ini orang apa ini? Akhirnya yang makan dia sendiri kan. Nah. Jadi makan itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, sehingga orang yang diajak makan pun tidak merasa jijik juga dengan yang lain. Wa an Salamah, dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu ta'ala anna rajulan, sungguh seorang laki-laki, akala telah mangan inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisyimalihi, dengan tangan kirinya. Qala, maka baginda Nabi berkata, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, laki-laki berkata, la astati'u, aku tidak bisa. Qala, berkata baginda Nabi, lastata'ta, kamu tidak bisa kalau gitu. Jadilah kamu tidak bisa, kayaknya seperti itu baginda Nabi. Ma'manahu, tidak menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan, illal kibru, kecuali kesombongan dalam hatinya. Famarafa'a, maka dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya, ila fihi, ke mulutnya. Rawahu Muslim. Jadi orang itu dengan Nabi, apalagi dengan orang, harus hati-hati kalau ngomong juga. Dinasehati kok ngengkel hanya karena dia itu sombong. Nasihati, makanlah dengan tangan kanan. Nggak bisa, ya nggak bisa kalau gitu. Ya bisa, nggak bisa tenan, nggak bisa betul akhirnya. Nggak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya akhirnya. Sengkleh seketika. Ya, sebaiknya orang itu kalau dinasehati, apalagi yang menasehati itu seorang nabi, yang nasihati ustadznya atau bahkan temannya, begitu saja. Kalau nasihat itu memang benar, itu harus diterima. Lupa. Kadang-kadang orang itu sombongnya membuat ya aku kok ngikutin nasihat dia, malu. Kan gitu tak ada. Ya anak kecil nasihati aku, ya aku malu lah ban. Gak apa-apa. Oh nggak bisa, tangan kanan sakit, padahal nggak sakit betulan gimana? Ayo, makanya hati-hati itu.
Kalau dinasihati dan nasihat itu benar, walaupun keluar dari siapa saja nasihat itu, maka diikuti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.